Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan terhindar dari COVID. Tapi tetap melakukan protokol COVID ya. Pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan. Tidak kucek mata, kucek hidung gitu ya. Stay at home, meminimalisir keluar rumah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat. Penjelasan dari rencana pembelajaran semester saya untuk mata kuliah komunikasi kelompok pada pertemuan keempat. Pertemuan keempat berarti minggu keempat ya. Minggu keempat kalau dimulainya itu tanggal 14 September kemarin, berarti minggu keempat itu adalah awal Oktober ya. Atau ini ya, tanggal ini 1, 2, 3, 4. Nah, tanggal 9, tanggal-tanggal ini ya, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Di minggu keempat ini, sudah 1 bulan nih, apa yang sudah difahami oleh teman-teman tentang komunikasi kelompok? Skill apa yang sudah dikuasai oleh teman-teman tentang komunikasi kelompok? Memang pertemuan awal-awal masih banyak teorinya, tetapi sesungguhnya proses selama itu ya, proses selama teori itu juga skill. Misalnya ketika membuat tugas kelompok, itu teman-teman sebetulnya menerapkan komunikasi kelompok. Tinggal bagaimana bedanya? Apa ada perbedaan sebelum mendapatkan mata kuliah komunikasi kelompok dengan pada saat dan sesudah mendapatkan mata kuliah ini, ketika berinteraksi dalam kelompok atau ketika berkomunikasi dalam kelompok ya. Oke, di minggu keempat ini mahasiswa capaian sub CPMK atau capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu membuat karya tentang pengembangan kelompok. Jadi memang mata kuliah saya ini outputnya tentunya skill, keterampilan yang bisa dilihat dalam bentuk soft skill ya, atau kemampuan individu, dan hard skill atau ada produknya gitu. Mahasiswa mampu membuat karya tentang pengembangan kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Jadi saya bisa melihat kemampuan teman-teman dalam memahami tentang pengembangan kelompok ini berdasarkan indikator atau bukti begitu ya. Kreativitas membuat karya tentang pengembangan kelompok. Kemudian kemampuan membuat portofolio tentang pengembangan kelompok, dan ketepatan menunjukkan penguasaan pengembangan kelompok. Tentunya kalau paham tentang teorinya, diharapkan bisa skillnya atau prakteknya. Tetapi itu semua akan sangat dipengaruhi banyak faktor ya, terutama apalagi di saat pembelajaran daring ini. Kemudian kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya untuk sikapnya adalah observasi, untuk pengetahuannya adalah karya video, dan untuk keterampilan umum dan keterampilan khususnya adalah portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Metode pembelajarannya adalah kuliah dan diskusi kelas, tetap ya. Di pertemuan keempat, yang presentasi adalah kelompok 3 dengan tema pengembangan kelompok yang memimpin jalannya diskusi gitu ya, dan materinya sudah diserahkan sebelum pertemuan kedua. Kuliah dan diskusi kelompok tatap muka 2 kali 50 menit ya, atau 100 menit, 1 jam lebih 40 menit, karena 1 jam adalah 60 menit. Jadi kalau 100 menit berarti 60 tambah 40, 1 jam ya, tambah 40 menit. Matematika ya gitu ya. Tidak pusing kan ya, jangan dibawa pusing ini. Hidup kita sudah pusing gitu, jadi jangan dibawa pusing. Kalau pusing, diputar ulang lagi video saya ya, diulang berkali-kali. Jangan lupa di like, di
di-share dan di-subscribe. Baik, untuk tugas kelompoknya, mahasiswa menghasilkan karya video materi pengembangan kelompok dan menunjukkannya di kelas, ya sudah sebelumnya tentunya, tapi menunjukkannya di kelas, bisa sebelumnya, bisa pada saat itu juga. Kemudian mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan pengembangan kelompok oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya, kalau individu ini tugas individu itu untuk semua untuk semua semua peserta diskusi, ya, selain tentu saja presenter. Ya, tugas individunya, karena presenter nanti ada tugasnya sendiri juga. Selain tugas membuat video, juga harus merekap, nanti ada panduannya. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan pengembangan kelompok di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di Vclass, share di WhatsApp group, dan email dosen. Belajar terstruktur, tambah belajar mandiri, 1+1 kali 2 SKS. Untuk pertemuan yang keempat, atau di minggu keempat, atau 1 bulan perkuliahan. Persentase penilaiannya adalah 3% untuk pertemuan keempat itu. Ya teman-teman, selamat mengerjakan, semangat. Saya mohon banget, jika teman-teman capek, down, atau stres, kok banyak tugas, silahkan komunikasi ke saya. Ya, silahkan disampaikan keinginannya bagaimana. Tapi tentu saja ini kan sudah kesepakatan di awal perkuliahan, ya. Kita harus maju terus. Jangan dibawa stres, ya. Anggap aja bikin video itu seperti kayak teman-teman bikin video keseharian. Bahkan TikTok boleh. Video TikTok boleh. Jadi dibikin senang. Tapi yang susah materinya, Bu. Nah, yang susah materinya silahkan japri-japrian diskusi dengan saya. Kita bahas bersama. Tuh, jadi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.